Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini kegiatan saya diawali dari mencuci piring ya teman-teman ya. Ini lihat udah banyak, udah kayak orang siap siap rewangan. Tapi sekarang saya mau cuci bagian wajan-wajan dulu. Ini udah pada hitam karena kompor saya rusak ya. Jadi dia hitam. Ini mau saya cuci langsung, takutnya nanti hitamnya lengket. Tapi saya cuci kuali dulu, soalnya nanti sambil nyuci piring saya mau sambil masak ya. Ya kita mama itu kalau kerja harus bisa nyambil-nyambil ya. Mungkin teman-teman bertanya kenapa piring saya bisa menumpuk. Karena semalam itu anak saya nggak nyuci piring. Soalnya semalam itu dia banyak tugas. Jadi saya merasa kasihan, saya larang dia untuk nyuci piring. Oh ya, seperti biasa sambil beraktivitas saya itu ingin sambil bercerita. Tapi kemungkinan teman-teman yang mendengar nggak bakalan percaya, atau kalau percaya mungkin teman-teman agak meragukan. Karena cerita saya kali ini itu agak sedikit membengongkan dan ceritanya itu udah seperti sinetron-sinetron Indosiar. Ayo, siapa di sini yang suka nonton sinetron Indosiar? Ya, kalau yang suka nonton, pasti mereka yang dengar cerita saya ini ngakak atau nggak bakalan percaya. Jadi ceritanya itu saya punya teman. Teman saya ini saya kenal dari tahun 2009. Kami itu kenalannya di pabrik. Dulu saya pernah kerja di pabrik selama 2 tahun. Sebetulnya teman saya itu banyak, tapi dengan yang 5 orang ini saya lumayan dekat. Tapi setelah menikah kami ikut suami masing-masing. Ada yang ke Padang, ada yang ke Medan, ada yang ke Bandung, dan saya ke Perawang, dan satu teman kami yang masih menetap di Pekanbaru. Sebetulnya setelah menikah beberapa tahun kami itu udah hilang kontak, udah tidak berkomunikasi lagi. Tapi saya berkomunikasi dengan satu orang teman saya itu. Jadi karena kami berdua masih selalu komunikasi, kami memutuskan untuk mencari yang 3 orang. Setelah lama mencari, akhirnya kami bertemu lagi di Facebook. Dari Facebook kami mulai membuat grup WA, saling bercerita, saling curhat. Dan di sini saya ingin menceritakan salah satu curhatan teman saya, yang dengan satu ini saya lumayan dekat ya. Tapi sebelumnya saya sudah minta izin dulu ke dia untuk share curhatan dia ini ke YouTube saya ya. Soalnya dia juga menonton YouTube saya ini. Teman saya yang satu ini tinggalnya itu di Medan. Saya tidak usah menyebutkan nama ya, karena nggak mungkin kan saya sebutkan nama walaupun teman-teman nggak tahu, tapi tetap saja kurang enak didengar. Kami itu saling curhat, saling komunikasi hampir setiap hari, tapi melalui chat WA. Kalau video call mungkin kadang sekali seminggu atau 2 kali seminggu kalau untuk video call. Jadi 2 hari yang lalu teman saya ini curhat ke saya. Dia itu curhat sekaligus minta pendapat ya. Dia itu menikah udah 10 tahun dan selama 10 tahun ini dia belum memiliki keturunan. Tapi permasalahannya ini bukan di keturunan itu ya, melainkan sesuatu hal yang jujur aja saya itu kaget dan syok pas mendengar cerita dia. Saya aja yang mendengar syok, apalagi dia yang mengalaminya ya. Ternyata selama ini diam-diam suaminya itu sudah menikah lagi. Dan sekarang suaminya itu memiliki anak yang berusia 3 tahun dari simpanannya. Dia bercerita dengan saya, katanya kehidupan dia dengan saya itu secara ekonomi mungkin dia jauh lebih baik, tapi secara kerukunan dalam rumah tangga apalah ya namanya, saya kurang paham. Katanya saya jauh lebih baik, tapi itu menurut dia ya. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya dia lebih baik sih ya, namanya juga manusia ya, nggak bakalan ada yang bersyukur. Tapi ya itu karena dia baru tahu suaminya ini ternyata diam-diam sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Awal dia dapat kabar itu, dia ya seperti istri-istri pada umumnya ya, pasti langsung nelpon suami, marah-marah, minta penjelasan, itu udah pasti. Karena ini sudah 2 hari berlalu, suaminya udah nggak pulang, katanya dia ingin menenangkan pikiran.
Terus dia minta pendapat saya bagaimana harusnya dia bersikap. Apakah dia harus menerima anak itu dan istri kedua suaminya, atau dia minta berpisah. Di sini saya tidak berani ya memberi dia pendapat, karena kalau saya suruh berpisah nggak mungkin juga. Saya suruh menerima, saya rasa juga tidak mungkin. Mana ada perempuan yang mau menerima istri kedua dari suaminya. Jadi saya cuman bilang ke dia, saya tidak bisa memberi kamu nasihat apapun, karena kalau soal seperti ini itu sangat sensitif. Pikirkan sendiri, pikirkan matang-matang, jangan ambil keputusan asal-asalan atau saat emosi, karena kalau kita mengambil keputusan saat emosi, hasilnya itu tidak akan bagus. Jujur aja, ini pertama kali dalam hidup saya itu tidak berani memberi teman saya itu nasihat. Biasanya kalau teman curhat tentang suami atau tentang apapun, pasti saya langsung kasih nasihat. Biasanya isi curhatan itu kan suaminya yang pemalas lah, kasar lah, lebih memihak keluarga lah. Kalau yang seperti itu mungkin saya bisa ngasih nasihat, tapi kalau yang seperti ini saya nggak berani. Terus saya awalnya nggak percaya ya, saya bilang sama dia, masa iya suami kamu udah menikah lagi sampai punya anak yang berusia 3 tahun kamu nggak tahu? Ah, kamu bohong, saya bilang kayak gitu. Terus dia menjelaskan, selama ini kan suami dia itu memang sering kerja keluar kota. Saya nggak usah ya menyebutin apa pekerjaannya, tapi kalau pekerjaan yang seperti itu memang selalu keluar kota 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu, itu wajar sih. Tapi dia nggak curiga, kenapa? Karena dulu 3 tahun pertama dia itu sering sekali ikut suaminya kerja. Sering sekali ya, kalau suaminya keluar kota dia pasti ikut. Makanya dia itu nggak ada curiga sama sekali. Saat suaminya di rumah pun tidak ada ya kecurigaan yang menohok. Soalnya suaminya itu kalau di rumah biasa aja ya, seperti suami-suami pada umumnya. HP-nya ditaruh sembarangan, kalau ke kamar mandi HP-nya ditinggal, kunci atau kode HP-nya istrinya pun tahu, atau teman saya ini tahu. Makanya selama ini teman saya itu nggak ada curiga sama sekali. Katanya sama saya, beberapa tahun lalu memang dia ada dapat info kalau suaminya ini selingkuh, tapi setelah dia selidiki dia itu nggak dapat bukti sama sekali. Makanya dia itu nggak terlalu peduli dengan info-info yang diberitahu orang ke dia. Tapi kali ini dia dapat info itu, dia percaya karena dia itu dikirimin foto-foto pernikahan suaminya, foto istri suaminya itu melahirkan dan dengan anak. Saya sebetulnya tahu sih dari mana dia dapat info, tapi saya nggak usah cerita ya di sini karena dia itu cerita ke saya semuanya. Di sini saya itu bercerita karena saya itu bingung, soalnya kan dia itu minta pendapat ke saya ya. Ya, yang namanya kita teman dekat, teman baik, dia itu bercerita sambil menangis, dan kemungkinan besar nggak lama lagi dia akan datang ke Riau. Mungkin dia akan main ke tempat saya untuk, katanya sih, untuk menenangkan pikiran. Di sini saya itu nggak bisa mengasih pendapat apa-apa ke dia. Jadi saya mau minta pendapat teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman jika suami kita itu ketahuan sudah menikah lagi dan sudah punya anak? Haruskah kita meninggalkan suami kita, atau kita tetap bertahan dengan menerima istri barunya dan anaknya? Dia itu udah pernah periksa ya, di 3 tahun pertama pernikahan mereka itu sering periksa. Kata dokter mereka itu tidak ada yang, intinya tidak ada yang salah, sama-sama sehat, tapi nggak tahu kenapa mereka belum diberi keturunan. Mohon maaf cerita saya ini sampai di sini aja karena durasi video saya udah hampir habis. Di sini saya cuman ingin minta pendapat dari teman-teman semua karena saya sendiri tidak bisa memberi dia pendapat apa-apa. Siapa tahu teman-teman di sini bisa memberi saya saran agar saya bisa memberi dia saran juga. Seperti itulah kegiatan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai detik ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jangan segan-segan untuk mengkritik video saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.